Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Jatri Indira Suari dengan NIM 20150911062 dari kelas C semester 4 Prodi Sistem Informasi. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan materi terkait proses audit menggunakan framework COVID-5. Adapun poin pembahasan yang akan dibahas dalam video ini, yaitu yang pertama ada objek audit, yang kedua ada framework dan domain audit, yang ketiga ada alur audit, yang keempat ada subjek audit, yang kelima ada hasil audit, dan yang keenam ada rekomendasi perbaikan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait COVID-5. COVID-5 diterbitkan pada tahun 2012 yang dibuat oleh The IT Governance Institute atau ITGI dan Information System Audit and Control Association atau ISACA. COVID-5 memberikan kerangka kerja yang luas dan lengkap, sehingga dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan mereka dalam tata kelola dan pengelolaan aset informasi perusahaan dan teknologi. COVID-5 fokus pengendalian terletak pada prinsip dan enabler yang ada pada setiap organisasi. Adapun 5 prinsip COVID-5 yaitu yang pertama ada meeting stakeholder needs, yang kedua ada covering enterprise end-to-end, yang ketiga ada applying a single integrated framework, yang keempat ada enabling a holistic approach, yang kelima ada separating governance from management. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu objek audit. Di sini saya melakukan review terhadap 3 jurnal, yaitu jurnal yang pertama dengan judul Audit Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekolah atau SIPLAH menggunakan framework COVID-5, yang menggunakan objek audit yaitu SMP Gugus A Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jurnal kedua dengan judul Audit Sistem Informasi Absensi Mesin Fingerprint pada PT Metal Castindo Industri Tama dengan menggunakan framework COVID-5, domain MEA, yang terdiri dari monitor, evaluate, and assess. Yang menggunakan objek audit yaitu PT Metal Castindo Industri Tama. Dan jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Audit Sistem Presensi Online menggunakan framework COVID-5 pada penyedia akses jaringan, yang menggunakan objek audit PT Media Access. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai framework dan domain audit. Berdasarkan 3 jurnal, yaitu jurnal yang pertama menggunakan framework COVID-5 dan domain ME atau Monitor and Evaluate. Jurnal yang kedua menggunakan framework COVID-5 dan domain MEA yang terdiri dari monitor, evaluate, and assess. Jurnal yang ketiga menggunakan framework COVID-5 dan domain delivery, service, and support atau disebut dengan DSS. Pembahasan yang ketiga mengenai alur audit. Baik, untuk jurnal yang pertama terdapat alur audit yang terdiri dari observasi lapangan untuk mengetahui apa permasalahannya agar ditemukan masalah sebenarnya yang dapat diselidiki secara tuntas. Yang kedua ada studi pustaka untuk mempelajari framework COVID-5 dan proses assessment model atau PAM yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di penelitian ini. Yang ketiga ada pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada kepala sekolah, bendahara, dan guru di SMP Gugus A Kabupaten Lebak, Banten. Yang keempat, pengolahan data untuk menentukan sejauh mana keefektifan dengan melakukan perhitungan tingkat kemampuan atau capability level menggunakan framework dari COVID-5. Yang terakhir itu menarik kesimpulan untuk diidentifikasi sejauh mana efektivitas penggunaan SIPLAH terhadap pembelian barang dan jasa atau PBJ yang telah diimplementasikan sejauh ini pada sekolah SMP Gugus A Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Lalu untuk jurnal yang kedua, menggunakan alur audit yang terdiri dari identifikasi masalah untuk mengetahui informasi terkait permasalahan yang sedang terjadi saat ini di PT Metal Castindo Industri Tama terkait objek penelitian dan dilanjutkan dengan
menentukan batasan masalah. Setelah itu peneliti melakukan studi pendahuluan meliputi studi pustaka, studi objek, penelitian, dan dengan cara apa upaya menyelesaikan permasalahannya. Lalu yang kedua ada pengumpulan data, dilakukan sesudah peneliti menyusun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan menjelaskan mengenai dukungan pada aspek observasi yang dipahami dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, maturity model, dan studi literatur. Yang ketiga ada proses audit, di mana dibagi menjadi dua, yaitu metode audit. Dalam proses ini melakukan metode audit pada sistem informasi absensi memakai framework COVID versi 5 domain MEA, lalu ada analisis hasil. Nah, dalam langkah ini dilakukan analisa terkait hasil dari pengolahan data yang kemudian menetapkan capability level mengenai tiap-tiap subdomain searah pada framework COVID versi 5. Lalu untuk alur audit pada PT Medal Kastindo Industri Tama yang terakhir itu pada proses sistem informasi absensi, di mana alur sistem berjalannya dari sistem informasi absensi yang ada di PT Metal Kastindo Industri Tama memakai mesin fingerprint. Dan ada beberapa langkah, yaitu langkah pertama, para karyawan yang akan melakukan pekerjaan datang ke perusahaan. Langkah kedua, para karyawan sebelum mulai bekerja dilakukan kegiatan absensi terlebih dahulu dengan menempelkan jari ke mesin fingerprint dan mempertahankan letak tersebut hingga muncul pemberitahuan. Langkah ketiga, terkandung syarat yang mana apabila sidik jari dari karyawan tersebut sedang direkam oleh mesin fingerprint, apakah berhasil teridentifikasi atau tidak. Langkah keempat, sesudah teridentifikasi, maka data absensi kehadiran karyawan tersebut tercatat pada mesin fingerprint. Langkah kelima, selesai data absensi kehadiran karyawan tercatat pada mesin fingerprint, staf personalia akan mengunduh data tersebut dan data akan dimasukkan ke dalam basis data aplikasi attendance. Lalu untuk alur audit pada jurnal ketiga, yaitu ada wawancara dengan bertanya narasumber dengan terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara sehingga fokus. Lalu ada alur observasi, di mana alur tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama melakukan studi literatur tentang COVID-5, yang kedua menentukan domain yang sesuai dengan aktivitas-aktivitas terkait dengan objek penelitian, yang ketiga mengumpulkan data dengan observasi dari dokumen berupa SOP sistem lembur yang telah diberikan. Yang keempat, setelah mengumpulkan data untuk wawancara, maka dilakukan wawancara pada narasumber yang terkait dengan objek penelitian. Yang kelima, data hasil wawancara dievaluasi dan dianalisis. Yang keenam, hasil analisis wawancara tersebut akan diproses untuk menentukan level kapabilitas. Lalu yang terakhir, membuat rekomendasi dari hasil level kapabilitas yang sudah dianalisa. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai subjek audit. Berdasarkan dari 3 jurnal, untuk jurnal yang pertama, dengan judul Audit Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekolah atau SIPLAH, menggunakan framework COVID-5, yaitu menggunakan subjek kepala sekolah, bendahara, dan Dewan Guru SMP Gugus A Kabupaten Lebak periode 2020-2021 dengan jumlah total 137. Lalu untuk jurnal kedua dengan judul Audit Sistem Informasi Absensi Mesin Fingerprint pada PT Metal Kastindo Industri Tama dengan menggunakan framework COVID-5 domain MEA yang terdiri dari monitor, evaluate, and assess, menggunakan subjek yaitu perusahaan PT Metal Kastindo Industri Tama yang terdiri dari manajer, yaitu yang terdiri dari manajer, supervisor, staf HRD, staf purchasing, staf produksi, staf pajak, staf keuangan, staf gudang, dan operator. Lalu untuk jurnal ketiga dengan judul Audit Sistem Presensi Online menggunakan framework COVID-5 pada penyedia akses jaringan, yaitu menggunakan subjek audit, karyawan dari perusahaan PT Media Akses, dan hasil analisis wawancara berdasarkan alur audit yang telah dilakukan. Lalu untuk pembahasan yang kelima mengenai hasil audit. Berdasarkan dari 3 jurnal,
Untuk jurnal yang pertama, hasil auditnya dapat dilihat dari tabel di samping yang menjelaskan hasil rekapitulasi setiap indikator dengan rata-rata subproses yang didapat. Domain dengan rata-rata tertinggi terdapat pada ME04 dengan nilai rata-rata 21,83, kemudian ME03 dengan nilai rata-rata 18,49, dan ME02 dengan nilai rata-rata yaitu 17,31, sedangkan rata-rata terkecil terdapat pada ME01 dengan nilai bobot 14,86. Lalu dapat dilihat dari tabel berikut merupakan tabel di sebelah kiri merupakan penilaian yang mengacu pada capability level. Skor ini berasal dari rata-rata capability skor atas indikator setiap subdomain. Keempat skor tersebut akan dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya subdomain untuk didapatkan rata-rata atau yang biasa disebut dengan capability score. Maka didapatkan nilai tingkat kemampuan atau capability level saat ini sebesar 3,14 pada rentang 0 sampai 5. Nilai tingkat kemampuan tertinggi terdapat pada domain MM04 yaitu sebesar 3,64, sedangkan nilai terendah terdapat pada domain ME02 yaitu sebesar 2,89. Berikut merupakan tabel skala pembulatan indeks bagi pemetaan ke tingkat model capability. Lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel tingkat kematangan. Nah, pada tabel di samping menunjukkan data dari setiap domain ME terhadap efektivitas penggunaan sistem SIPLAH masih belum sesuai harapan. Nilai rata-rata gap dari domain ME01, ME02, ME03, dan ME04 menunjukkan 0,86 dengan nilai gap tertinggi di ME02 yaitu sebesar 1,11 dan terendah terletak di ME04 dengan nilai 0,36. Nah, semakin merendah nilai gap, maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang berjalan mulai menuju efektivitas yang sesuai dengan nilai harapan. Lalu untuk gambar di samping merupakan hasil audit sistem informasi pengadaan sekolah SIPLAH terhadap efektivitas penggunaan dana BOS. Maka subdomain rata-rata dari hasil perhitungan capability level diperlihatkan pada gambar di samping, atau pada tabel di samping. Keseluruhan capability yang diinginkan atau to be adalah pada level 4, yaitu managed dibandingkan dengan maturity saat ini atau ASHPIF yang berada pada level 3,14 dalam rentang 2,51 sampai 3,50, yaitu established proses dengan tingkat kesenjangan gap berada di angka 0,86, di mana untuk mencapai efektivitas daripada penggunaan sistem SIPLAH masih ada selisih sekitar 0,86. Baik, untuk hasil audit pada jurnal kedua dengan judul Audit Sistem Informasi Absensi Mesin Fingerprint pada PT Metal Castindo Industri Tama dengan menggunakan framework COVID-5 domain MEA, yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat dari tabel di samping kiri, itu tabel kalkulasi tingkat kematangan domain MEA, dan ada juga berupa grafik. Nah, dari hasil grafik tingkat kematangan maturity level dari absensi karyawan menggunakan domain MEA yang terdiri dari monitoring, evaluate, and assess adalah sebesar 3,6. Yang mana apabila dibulatkan adalah 4, yakni predictable process. Sedangkan level yang ingin dituju adalah 5, yakni optimizing process. Selanjutnya, diperlukan perhitungan kesenjangan untuk mengetahui nilai kesenjangan yang terjadi. Nilai kesenjangan diambil dari perbandingan nilai yang rata-rata yang didapatkan dengan nilai yang ditargetkan. Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan nilai kesenjangan yang terjadi. Dari grafik tersebut dapat dihitung nilai kesenjangan yang terjadi dengan mengurangkan nilai yang ditargetkan, yaitu level 5,
dengan nilai rata-rata pencapaian level saat ini yaitu sebesar 3,6, maka nilai kesenjangan itu diperoleh yaitu 5 kurang 3,6 itu 1,4. Baik, untuk hasil audit jurnal ketiga yang berjudul Audit Sistem Presensi Online menggunakan framework COVID-5 pada penyedia akses jaringan, yaitu dengan menganalisis DSS 03 yang merupakan bagian dari domain DSS, di mana prosesnya bertujuan untuk mengidentifikasi dan klasifikasikan masalah dan akar masalah, dan berikan resolusi tepat waktu untuk mencegah agar masalah tidak terulang. Dapat dilihat dari tabel berikut mengenai level kapabilitas DSS 03 Manage Problem. Berdasarkan tabel kapabilitas pada proses DSS 03 Manage Problem diketahui memiliki nilai rata-rata adalah 2,25. Nilai rata-rata ini didapat dari seluruh pencapaian setiap subprosesnya. Pada subdomain DSS 03.01 proses practices, lalu inputs atau output and activities, lalu DSS 03.02 tentang investigated and diagnosed problem, dan DSS 03.04 resolve and close problems mencapai level 2 manage process. Sedangkan pada subdomain DSS 03.03 raise no error mencapai level 3 established process, karena level yang ada di lapangan belum ada yang memenuhi expected level. Selain menganalisis DSS 03, dilakukan juga analisis gap, di mana bagian ini yaitu hasil analisis yang dilakukan terhadap apa saja yang diperoleh. Kondisi tata kelola operasional TI pada PT Media Akses dapat dilihat berdasarkan current level dengan proses domain DSS dan COVID. Hasil yang didapat berdasarkan hasil wawancara berupa ada atau tidaknya aktivitas tersebut dalam PT Media Akses dan diperkuat dengan penjelasan mengenai segala aktivitas atau proses yang terjadi di dalam lapangan. Pertanyaan yang dilakukan dalam wawancara berdasarkan dari domain DSS dalam COVID-5 current level yaitu hasil yang didapat dalam lapangan saat ini. Lalu dapat dilihat dari tabel di samping menunjukkan hasil analisa gap dari setiap proses DSS, dan dapat diketahui bahwa perlu dilakukan peningkatan mengenai tata kelola TI pada proses TI dalam perusahaan. Hasil analisis gap pada proses DSS 03.01, DSS 03.02, dan DSS 03.04 yang dihasilkan antara level saat ini dan level yang ingin dicapai yaitu memiliki gap sebesar 2. Maka yang perlu dilakukan oleh PT Media Akses harus melakukan peningkatan level untuk mencapai expected level. Sedangkan pada proses DSS 03.04 yang dihasilkan antara level saat ini dan level yang ingin dicapai yaitu memiliki gap sebesar 1, maka dibutuhkan untuk meningkatkan satu level untuk mencapai expected level. Dengan hasil gap tersebut, maka akan memberikan arahan kepada perusahaan dalam hal perbaikan mengenai tata kelola TI agar sesuai dengan expected level yang diharapkan. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas atau proses TI yang tingkat kapabilitasnya paling rendah, maka akan mendapat prioritas yang lebih utama untuk dilakukan perbaikan. Pembahasan yang terakhir yaitu rekomendasi perbaikan. Untuk jurnal yang pertama, rekomendasi perbaikannya yaitu ada berdasarkan proses audit sistem informasi pengadaan sekolah CEPLA sesuai dengan prosedur COVID-5, rata-rata capability level adalah 3,14 atau established process, yang artinya sistem telah diimplementasikan menggunakan proses yang telah terdefinisi dan mampu untuk mencapai hasil dari proses meskipun masih mempunyai gap atau selisih sebesar 0,8 untuk mencapai level yang diharapkan. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil audit penulis rekomendasi yang diberikan agar Dinas Pendidikan perlu membantu
dilakukannya pemantauan dan pengukuran secara konsisten sehingga apabila terjadi kesalahan, sudah memiliki gambaran untuk dilakukannya tindakan perbaikan. Dari 4 domain terdapat satu proses sistem yang sudah berada di level 4 dan sisanya masih berada di level 3. Lalu berdasarkan capability level terendah dari 4 domain yaitu pada proses ME02 yang berkaitan dengan pengelolaan pengendalian sistem yang mendapatkan nilai tingkat kemampuan atau capability sebesar 2,89. Berdasarkan hasil audit capability level tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Dinas Pendidikan perlu terus memantau kontrol pada sistem SIPLAH tersebut agar kebutuhan user bisa terpenuhi dan selaras dengan strategi yang tercermin dalam prosedur dan kebijakan yang ada. Lalu untuk jurnal yang kedua, dengan judul Audit Sistem Informasi Absensi Mesin Fingerprint pada PT Metal Kastindo Industri Tama dengan menggunakan framework COVID-5 domain MEA, memiliki rekomendasi perbaikan yaitu berdasarkan rekomendasi MEA 01 yang dapat peneliti sampaikan untuk PT Metal Kastindo Industri Tama. Yang pertama, perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap sistem absensi fingerprint. Yang kedua, memantau masing-masing implementasi serta strategi dan memastikan aspek kedudukan tata kelola sebagai halnya permasalahan yang ditemukan oleh perusahaan yakni masih terdapat kendala dari sistem absensi fingerprint. Yang ketiga, perlu adanya persiapan prosedur pengembangan mutu dan strategi dalam pemeliharaan TI paling utama pada mesin fingerprint guna menjunjung keseimbangan perusahaan ketika mengelola usahanya. Yang keempat, perlu adanya pemilihan pembatasan keterbukaan dalam prosedur akumulasi dan evaluasi data guna mengawasi data perusahaan dan mematuhi integrasi data. Rekomendasi yang kedua yaitu berdasarkan ME02 yang dapat peneliti sampaikan untuk PT Metal Kastindo Industri Tama, yaitu yang pertama, perlu adanya peninjauan nilai atau manfaat terhadap fingerprint untuk mengetahui seberapa besar manfaat fingerprint di PT Metal Kastindo Industri Tama, baik itu harian, mingguan, ataupun secara sebulan sekali. Yang kedua, perlu adanya tindakan yang lebih cepat atau gerak cepat dalam menangani masalah atau kendala dalam fingerprint untuk memaksimalkan manfaat bagi karyawan. Yang ketiga, perlu adanya perusahaan untuk melakukan peningkatan tentang program hasil penilaian sendiri yang kontinu terkait sistem absensi masa ini. Yang keempat, perlu adanya perusahaan untuk melaksanakan pertimbangan terhadap manajemen risiko untuk memastikan bahwa peran mesin fingerprint sudah sesuai dengan apa yang difungsikan. Lalu rekomendasi yang ketiga yaitu rekomendasi berdasarkan MEA 03 yang dapat peneliti sampaikan untuk PT Metal Kastindo Industri Tama, yaitu yang pertama, diperlukan adanya peningkatan tentang strategi, persiapan, dan tata cara. Yang kedua, pada sistem pengelolaan IT belum memiliki bagian manajemen yang berkewajiban dalam pengelolaan IT. Yang ketiga, pada sistem pengelolaan IT, kegiatan-kegiatan pengelolaan IT belum menyatu dengan sistem penerapan perusahaan. Yang keempat, permasalahan pada pengelolaan IT belum dilaksanakannya penjabaran pemicu persoalan yang sedang terjadi. Baik, untuk jurnal ketiga mengenai pembahasan rekomendasi dengan judul jurnal yaitu Audit Sistem Presensi Online menggunakan framework COVID-5 pada penyedia akses jaringan. Merekomendasikan beberapa perbaikan, di antaranya yang pertama yaitu rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan proses DSS 03.01, proses praktis, input atau output and activities, yaitu dengan tetapkan kelompok pendukung berdasarkan kategori yang telah ditentukan, seperti perangkat keras, jaringan, perangkat lunak, aplikasi, dan perangkat lunak pendukung. Lalu rekomendasi yang kedua itu untuk meningkatkan proses DSS 03.02, investigate and diagnose problems, yaitu perusahaan harus membuat laporan untuk mengkomunikasikan kemajuan dalam menyelesaikan masalah dan untuk
memantau dampak berkelanjutan dari masalah yang tidak terselesaikan. Pantau status proses penyelesaian masalah sepanjang siklus hidupnya, termasuk input dari perubahan dan manajemen konfigurasi. Rekomendasi yang ketiga yaitu untuk meningkatkan proses DSS 03.03 Raise No Error dengan melakukan perusahaan harus membuat laporan untuk mengkomunikasikan kemajuan dalam menyelesaikan masalah dan untuk memantau dampak berkelanjutan dari masalah yang tidak terselesaikan. Pantau status proses penyelesaian masalah sepanjang siklus hidupnya, termasuk input dari perubahan dan manajemen konfigurasi. Lalu untuk rekomendasi selanjutnya itu untuk meningkatkan proses pada DSS 03.04 Resolve and Close Problems, yaitu dengan melakukan yang pertama menutup catatan masalah, baik setelah konfirmasi keberhasilan penyelesaian suatu kesalahan atau masalah yang diketahui atau setelah perjanjian dengan bisnis tentang cara menanggulanginya sebagai alternatif menangani masalah. Yang kedua, lalu selama proses penyelesaian masalah, perusahaan harus rutin mencatat laporan dari manajemen perubahan tentang kemajuan atau peningkatan dalam menyelesaikan masalah dan kesalahan yang sedang berlangsung. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.